Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Everyone. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rian Daniel Parese dengan NIM F441230063. Saya atas nama Ahmad Ramadhani dengan NIM F441230018. Dan saya Henok Reskianto dengan NIM F441230044. Ini merupakan tugas besar dari mata kuliah Dasar Komputer dan Pemrograman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case dari program yang telah kami buat. Aplikasi yang kami buat adalah aplikasi penghitung energi dan konsumsi tagihan listrik. Input yang terdapat di dalamnya yang pertama adalah jumlah perangkat elektronik. Jumlah perangkat elektronik yang dimaksud adalah berapa banyak perangkat elektronik yang digunakan dalam satu rumah tersebut. Yang kedua adalah daya perangkat dari masing-masing perangkat elektronik yang telah dimasukkan tadi. Selanjutnya adalah durasi penggunaan. Durasi penggunaan adalah jumlah atau lamanya penggunaan barang elektronik tersebut dalam satu hari. Yang terakhir adalah tarif regional listrik. Yang kita pakai dari tarif regional listrik adalah tarif regional listrik dari PLN. Selanjutnya adalah output yang akan keluar dari aplikasi kami nanti. Yang pertama adalah total konsumsi listrik harian dan bulanan. Selanjutnya yang terakhir adalah perkiraan biaya tagihan listrik berdasarkan tarif regional tadi. Yang kami masukkan adalah tarif regional listrik dari PLN. Baik, di sini saya akan mencantumkan data-data yang kami gunakan. Yang pertama, kita menggunakan data yang kita peroleh dari internet, yakni data-data dari masing-masing peralatan elektronik, penggunaan dayanya. Dan di mana di sini kita mencantumkan ada 10 perangkat elektronik dan beserta daya-dayanya, penggunaan dayanya. Kemudian kami mencantumkan juga tarif regional dari PLN-nya langsung, yang bersumber dari PLN Mobile. Di sini kami menggunakan tarif yang terbaru. Di sini saya akan mendemonstrasikan dari aplikasi yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan aplikasi Dev C++. Berikut demonstrasinya. Pertama, saya akan compile and run, atau bisa juga pakai shortcut F11. Baik. Yang pertama adalah yang keluar adalah output. Output yang keluar adalah masukkan jumlah perangkat elektronik. Di sini kami menggunakan 5 perangkat elektronik. Jadi langsung saya tulis 5. Output yang keluar yang selanjutnya adalah masukkan nama perangkat pertama. Di sini dia akan mengeluarkan 5 data dari di sini kita akan memasukkan 5 data dari jumlah masing-masing perangkat. Perangkat pertama yang saya gunakan adalah lampu. Selanjutnya, kita memasukkan daya perangkat dari lampu tersebut. Saya menggunakan lampu dengan daya sebesar 15 watt. Dan durasi penggunaan lampu itu 12 jam. Kenapa 12 jam? Karena lampu digunakan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Perangkat kedua adalah TV. Daya perangkat dari TV adalah sebesar 100 watt. Dan TV digunakan dalam satu hari selama 3 jam. Perangkat ketiga adalah kulkas. Daya perangkat dari kulkas sebesar 200 watt. Dan kulkas digunakan selama 24 jam. Kenapa 24 jam? Agar menjaga makanan agar senantiasa bisa lebih fresh. Perangkat keempat yang kami gunakan adalah rice cooker. Dan daya perangkat dari rice cooker sebesar 200 watt juga. Untuk rice cooker sendiri digunakan selama 12 jam. Dan perangkat terakhir yang kami gunakan adalah kipas angin. Digunakan saat tidur. Dan untuk kipas angin sendiri menggunakan daya sebesar 50 watt. Dan durasi penggunaan kipas angin selama 8 jam untuk waktu normal jam tidur. Baik, di sini kami menggunakan tarif listrik. Maksud saya adalah cout. Cout dari selanjutnya adalah tarif listrik.
tarif listrik yang kami gunakan menggunakan standar regional dari PLN yang telah dijelaskan teman saya tadi. Dari data tersebut, kita mendapatkan bahwa tarif listrik regional dari PLN sebesar Rp1.352.000. Baik, hasil perhitungan di sini merupakan C-out yang keluar. Yang pertama adalah total konsumsi listrik harian. Total konsumsi listrik harian ini didapat dari penjumlahan yang data yang telah kita masukkan tadi, yaitu misalkan kipas angin 50 dikali 8. Kenapa? 50 dikali 8 jam. Dan seterusnya. Jadi untuk semuanya ini pasti dijumlahkan. Total konsumsi listrik bulanan didapat dari mana? Didapat dari total konsumsi listrik harian dikali 30 hari, yaitu 30 hari itu dari dalam 1 bulan. Selanjutnya adalah total konsumsi listrik harian dalam kWh. Didapatkan hasilnya adalah 8,08 kWh. Didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari total konsumsi listrik harian, yaitu sebesar 8.080 watt dikonversikan ke dalam kilowatt, yaitu dikali 10-3. Selanjutnya, total konsumsi listrik bulanan dalam kWh. Total konsumsi listrik bulanan dalam kWh didapatkan dari 8,08 kWh dikali 30 hari. Selanjutnya yang terakhir adalah perkiraan biaya tagihan listrik bulanan. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari total konsumsi listrik bulanan dalam kWh, yaitu sebesar 242,40 kWh dikalikan dengan biaya listrik regional dari PLN yang telah kami masukkan datanya tadi itu sebesar Rp1.352.000 dan mendapatkan hasil Rp327.724.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari program kami. Kita mulai dari atas hingga akhirnya. Yang pertama, kita masuk di bagian pustaka header, yakni include IO stream. Include IO stream di sini berfungsi untuk menampilkan input atau output standar seperti cout dan sin. Kemudian di pustaka header include vector, di sini vector berfungsi untuk menyimpan data. Kenapa kita tidak menggunakan array? Dikarenakan vektor ini lebih banyak menyimpan data daripada array. Kemudian kita menggunakan include IOmanip. Nah, di sini berfungsi untuk mengatur presisi angka desimal. Kemudian UC namespace std. Nah, di sini berfungsi untuk agar supaya kita tidak memasukkan program yang sama seperti std, cout atau sin. Jadi kita langsung saja seperti ini. Nah, kemudian kita masuk di bagian struktur. Kenapa kita menggunakan variabel atau fungsi struct? Dikarenakan struct ini berfungsi untuk menyimpan informasi setiap perangkat elektronik, dan dimana dalam strukturnya tersebut kita menggunakan fungsi string. String ini difungsikan untuk string ini berfungsi untuk menampilkan atau menginput data yang hanya alfabet saja. Tidak bisa dia menampilkan angka. Kemudian kita menggunakan fungsi double. Double ini berfungsi untuk memasukkan angka desimal. Kenapa kita tidak menggunakan float? Dikarenakan double ini lebih bisa digunakan untuk menampilkan angka desimal yang presisinya lebih tinggi, atau angka desimal yang menghasilkan banyak angka di belakang koma. Kemudian di sini kita masuk di fungsi integer main. Nah, integer main ini merupakan fungsi utama dari bahasa C++. Kemudian kita masukkan integer. Di sini integer bisa kita gunakan untuk memasukkan angka, akan tetapi angka
bukan angka desimal. Nah, Cout ini sebagai output, kemudian inline di sini sebagai difungsikan untuk mengakhiri atau membatasi akhir kalimat. Jika tidak ada inline ini, maka paragraf yang ini akan tersambung. Maka dari itu kami menggunakan inline. Nah, kemudian kami menggunakan vektor. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita menggunakan vektor di sini untuk sebagai data memori, sebagai menyimpan data-data perangkat dari elektronik. Kemudian kita menggunakan loop for. Nah, kenapa kita menggunakan loop for di sini? Karena kami menggunakan kenapa kita menggunakan fungsi loop for di sini? Dikarenakan dalam program kami melakukan pengulangan. Contohnya seperti tadi, nama perangkat, masukkan nama perangkat 1. Nah, kemudian fungsi pengulangan ini disimpan dengan vektor, menggunakan vektor. Kemudian kami ulang lagi menggunakan for dengan nama perangkat yang kedua. Baik, di sini kenapa kita menggunakan input WS? Dikarenakan WS ini berfungsi untuk membersihkan buffer input agar supaya getLine ini berfungsi dengan benar. Nah, kemudian definisi dari getLine tersebut berfungsi untuk membaca satu kalimat. Misalnya rice cooker, dia akan menampilkan rice cooker, akan membaca, program tersebut akan membaca rice cooker. Akan tetapi jika getLine tersebut dihilangkan, maka yang terbaca di program tersebut hanya rice. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Rian Daniel. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini selanjutnya kami menggunakan fungsi yaitu for in i sama dengan 0, i jumlah perangkat i++. Maksud dari for yang digunakan ini adalah digunakan untuk mengintegrasi semua perangkat yang telah dimasukkan oleh kita dari cin tadi. Selanjutnya i sama dengan 0 itu i sama dengan 0 yaitu yang ini, itu menetapkan indeks pertama pada vektor perangkat list. Maksudnya adalah i sama dengan 0 dari jumlah perangkat ini. Indeks pertama dalam array atau vektor selalu dimulai dari 0. Selanjutnya adalah i lebih besar dari perangkat. Ini adalah kondisi perulangan yang memastikan perulangan terus berjalan selama indeks i kurang dari jumlah perangkat yang dimasukkan pengguna. Ini memastikan bahwa setiap perangkat dalam vektor itu diproses. Selanjutnya adalah i++. I++ ini artinya i akan bertambah satu kali setiap kali pengulangan itu selesai. Selanjutnya adalah total konsumsi bulanan. Di sini kita menggunakan double. Di double ini agar variabelnya bisa lebih panjang, yaitu dengan rumus total konsumsi bulanan sama dengan total konsumsi harian dikali 30 hari. Selanjutnya adalah konversi dari watt per jam ke kWh. Dengan rumus yang kami gunakan, double total konsumsi 1 kW harian sama dengan total konsumsi harian per 1000. Selanjutnya, double total konsumsi 1 kW bulanan sama dengan total konsumsi bulanan per 1000. Selanjutnya adalah menghitung biaya listrik bulanan. Di sini kami tetap menggunakan double dengan rumus perkiraan biaya bulanan sama dengan
total konsumsi 1 bulan dikali dari tarif listrik yang kita masukkan dalam C-in tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan C-out hasil. Yang pertama adalah C-out fixed set precision 2. Tujuan dari baris ini yaitu mengatur format tampilan angka desimal. Fungsi fixed digunakan untuk memastikan angka yang ditampilkan dalam format ini adalah desimal. Yang kedua adalah set precision 2. Maksud dari fungsi ini adalah agar jumlah angka desimal yang ditampilkan adalah 2 angka di belakang koma. Selanjutnya adalah C-out and hasil perhitungan. Tujuannya adalah menampilkan sebuah baris teks yang memberi pemisahan dan menjelaskan bahwa bagian berikutnya adalah bagian perhitungan. Per n, ini adalah karakter new line. Digunakan untuk memulai output pada baris baru. Dan output yang dihasilkan adalah hasil perhitungan. Selanjutnya adalah C-out hasil konsumsi listrik harian. Didapatkan dari fungsi total konsumsi harian yang berada di sini. Total konsumsi harian adalah perangkat list dot daya dikali perangkat list I dot durasi. Total konsumsi listrik harian dalam total konsumsi listrik bulanan maksud saya didapatkan dari fungsi total konsumsi bulanan yang terdapat pada bagian ini. Total konsumsi bulanan dengan rumus total konsumsi harian dikali 30 hari dalam 1 bulan, yaitu 30 hari. Selanjutnya adalah total konsumsi listrik harian dalam kilowatt per hour. Didapatkan dari fungsi total konsumsi kilowatt harian. Terdapat pada fungsi ini dengan rumus total konsumsi harian dibagi 1000. Selanjutnya adalah total konsumsi listrik bulanan dalam kilowatt per hour. Total didapatkan dalam fungsi total konsumsi kilowatt bulanan. Didapatkan dari sini dengan rumus total konsumsi bulanan per 1000. Yang paling terakhir adalah C-out, perkiraan biaya tagihan listrik bulanan di dalam satuan rupiah. Didapatkan dari fungsi perkiraan biaya bulanan, yaitu terdapat pada bagian ini dengan rumus total konsumsi kilowatt per hour bulanan dikali tarif listrik. Tarif listrik yang kami gunakan adalah tarif regional dari PLN, yaitu sebesar Rp1.352.000. Dan yang terakhir adalah return to zero untuk menyelesaikan fungsi.